Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu menjalani rumah tangga yang indah. Setiap pagi disambut senyum suami yang kamu cintai. Tapi suatu malam, kamu temukan foto suamimu bersama sahabatmu sendiri, tersenyum, seolah tak ada dosa. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari sore menembus tirai jendela ruang tamu rumah itu, memantulkan cahaya lembut di dinding krem yang penuh dengan foto-foto bahagia. Di salah satunya, tampak Naila tersenyum lebar di samping suaminya, Farel, mengenakan busana pengantin sederhana, tapi wajah mereka bersinar seolah dunia hanya milik berdua. Namun sore ini, cahaya itu terasa berbeda. Redup, dingin. Seperti hati Naila yang perlahan kehilangan hangatnya. Farel duduk di meja makan, matanya terpaku pada layar ponsel. Jari-jarinya lincah mengetik, bibirnya sesekali membentuk senyum kecil. Senyum yang dulu hanya milik Naila, kini terasa asing. "Mas, makan dulu," ucap Naila pelan, sambil menatap sepiring nasi yang mulai dingin. Farel tidak menoleh. "Nanti aja, aku masih ada urusan kantor." Kata kantor sudah menjadi alasan seribu wajah sejak beberapa bulan terakhir. Naila sudah hafal nada suaranya. Datar, tergesa, tanpa sentuhan kasih seperti dulu. Ia menunduk, berusaha menelan rasa sesak di dada. Bukan karena lapar, tapi karena perih. Dalam hatinya, ia terus berbisik, mungkin dia lelah, mungkin aku yang kurang perhatian. Sore berganti malam. Naila menunggu seperti biasa, menunggu suara langkah kaki yang dulu selalu datang membawa pelukan hangat. Kini, suara itu datang semakin larut, kadang dengan aroma parfum asing yang menusuk hidungnya. Di ranjang, Naila memandangi langit-langit. Rumah itu terasa sepi meski ada dua orang di dalamnya. Ia menatap siluet suaminya yang tertidur membelakangi. Punggung yang dulu jadi tempatnya bersandar, kini menjadi dinding yang tak bisa ditembus. Air matanya menetes diam-diam. Mungkin cinta memang bisa hilang perlahan, tanpa perpisahan, tanpa alasan, gumamnya dalam hati. Namun di balik kesedihan, ada sesuatu yang lain. Keyakinan. Ia percaya, tak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Dan setiap kehilangan pasti menyimpan maksud yang belum ia mengerti. Keesokan paginya, Naila menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur mata sapi, roti panggang, dan segelas jus jeruk, kesukaan Farel. Tapi pagi itu, piring itu tetap utuh di meja. "Maaf, aku harus berangkat duluan. Ada meeting mendadak," kata Farel tanpa menatapnya. Mobil hitam itu meluncur pergi, meninggalkan jejak debu dan kesepian. Naila berdiri lama di depan pagar, memandangi jalan kosong. Angin berembus pelan, membuat jilbabnya berkibar. Ia tersenyum pahit. "Meeting lagi, ya?" bisiknya. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa yang tak bisa lagi ia dustai. Perasaan bahwa sesuatu telah berubah, dan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Sore harinya, sahabat lamanya, Rania, datang berkunjung. "Naila, kamu kelihatan pucat. Capek, ya?" katanya dengan nada manis. Naila tersenyum lemah. "Enggak kok. Cuma lagi banyak pikiran." Rania menggenggam tangannya. "Kalau ada apa-apa, cerita aja ke aku, ya. Aku sahabat kamu dari dulu, kan?" Naila mengangguk, tak tahu bahwa tangan yang menggenggamnya itu, suatu hari nanti, akan menusuk hatinya paling dalam. Sore itu mereka tertawa kecil, berbagi kisah lama. Tapi di sela-sela tawa, Rania sempat menatap foto Naila dan Farel di meja. Pandangannya aneh, terlalu lama, terlalu intens. Naila tidak sadar, karena hatinya terlalu sibuk menenangkan diri. Di luar, langit mulai berwarna jingga, tapi di hati Naila, senja sudah jatuh lebih dulu. Malamnya, Farel pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini dengan ekspresi gelisah. "Kenapa, Mas?" tanya Naila lembut. "Cuma capek." "Jangan tanya-tanya, ya." Nada itu menampar hati Naila. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tertelan di tenggorokan.
Ia hanya memandang punggung Farel yang kembali berbalik, seolah dunia di antara mereka sudah punya dua arah yang berbeda. Dalam diam, Naila berdoa, "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini kehilangan, ajari aku ikhlas. Tapi jika ini pengkhianatan, lindungi hatiku dari kebencian." Dan malam itu, sebelum tidur, Naila membuka album lama pernikahannya. Di situ, senyum mereka berdua masih abadi. Tapi ia tahu, kadang senyum di foto hanyalah sisa kenangan dari cinta yang sudah mati. Ia menutup album itu pelan, menatap cermin di meja rias, dan melihat bayangan dirinya yang tampak lebih kuat dari sebelumnya. "Kalau nanti aku harus kehilangan, aku ingin kehilangan dengan tenang," katanya pelan, sebelum lampu kamar dimatikan. Pagi itu, aroma kopi menguar dari dapur. Naila menyiapkan sarapan seperti biasa, dengan hati yang kini mulai terbiasa dengan sepi. Farel sudah jarang duduk bersamanya, bahkan sapaan, "Selamat pagi," pun sering tergantikan dengan suara notifikasi ponsel. Ia menatap punggung suaminya yang sedang bersiap. "Mas, nanti sore pulang jam berapa?" tanyanya lembut. Farel menjawab singkat, "Enggak tahu, lihat nanti. Ada rapat." Nada datar itu kembali menusuk telinga. Tapi kali ini, bukan hanya sakit, ada sesuatu yang ganjil. Gerak-geriknya berbeda. Senyum yang muncul sesekali terasa berlebihan, seperti senyum orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Sore hari, Naila pergi ke pasar. Ia berpapasan dengan tetangganya, Bu Yanti, yang tampak ragu sebelum bicara. "Naila, maaf ya kalau saya salah, tapi tadi saya lihat Mas Farel di kafe dekat taman. Sama perempuan. Saya kira kamu." Naila tersenyum. "Mungkin rekan kerja, Bu. Suamiku sering rapat di luar." Tapi hatinya mencelos. Ia tahu, Farel tak punya rekan kerja perempuan. Kalimat, "rapat di luar," mendadak terdengar seperti alasan kosong. Langkahnya gemetar sepanjang jalan pulang. Di rumah, ia hanya duduk diam, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Tidak mungkin, Farel bukan tipe seperti itu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dada terasa sesak. Malamnya, Farel pulang dengan wajah lelah tapi bahagia. Ada senyum kecil di sudut bibirnya, senyum yang dulu ia kenal, tapi kini terasa bukan untuknya. "Ada apa? Kok senyum-senyum?" tanya Naila mencoba bercanda. Farel tergagap sebentar. "Oh, enggak. Cuma ingat sesuatu di kantor." Ia bergegas mandi. Saat itulah Naila melihat selembar kertas kecil keluar dari saku jasnya. Sebuah nota dari toko bunga. Di situ tertulis, "Untuk wanita yang membuat hariku berwarna. Dari F." Jantungnya berhenti sejenak. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap tulisan itu lama. Tak ada nama penerima, tapi ia tahu bunga itu bukan untuk dirinya. Ia menatap cermin ruang tamu, melihat bayangan sendiri dengan mata sembab. "Jadi benar," bisiknya lirih. Tapi ia tidak menangis keras. Ia hanya diam, dan diamnya kali ini bukan karena pasrah, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit. Beberapa hari kemudian, Rania datang lagi. Ia membawa makanan, tertawa ceria, dan seperti biasa memuji Farel. "Suamimu tuh ganteng banget ya, Naila. Beruntung kamu." Naila tersenyum samar. "Iya, mungkin dulu aku beruntung." Rania terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, menutupi rasa canggung. Tapi mata Naila menangkap sesuatu. Tatapan bersalah, sekilas, tapi cukup membuat hatinya yakin, wanita itu tahu sesuatu. Malam itu, Farel bilang akan lembur lagi. Naila menunggu di ruang tamu, lampu dimatikan separuh, hanya cahaya TV yang menyala. Pukul 10:15, ponselnya berbunyi, pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu pantas tahu. Suamimu di kafe Moonlight. Bersama wanita berhijab biru." Naila tak berpikir panjang. Ia mengambil kunci mobil dan pergi. Jalanan lengang, tapi pikirannya bising. Semoga ini cuma salah paham. Semoga bukan Rania. Namun, begitu sampai di depan kafe, langkahnya terhenti. Dari balik kaca, ia melihat dua sosok duduk bersebelahan. Tawa mereka lembut, penuh rahasia. Dan benar, jilbab biru itu tak asing. Rania. Tubuhnya lemas. Ia menahan napas agar tidak pingsan. Tapi justru dari kejauhan itu,
Naila tersenyum pahit. Baiklah, kalau ini jalannya, aku akan tetap tenang, katanya pelan. Ia tidak masuk. Ia tidak marah. Ia berbalik, melangkah pulang dalam diam, dengan hati yang mulai menyusun rencana. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. Hari ini aku melihat kebenaran. Tapi aku tidak akan membalas dengan air mata. Aku akan membalas dengan cara yang membuat mereka belajar arti kehilangan. Di luar, hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Tapi di dada Naila, api kecil mulai menyala, api dari luka yang tak lagi ingin jadi korban. Hari itu langit cerah, tapi di hati Naila mendung belum reda. Ia duduk di kamar, memandangi ponsel Farel yang tertinggal di meja kerja. Biasanya ia tak pernah membuka, tapi kali ini ada dorongan kuat, bukan karena curiga semata, tapi karena firasat yang sudah terlalu lama berbisik. Ia menatap layar ponsel yang menyala. Sidik jarinya gemetar, tapi ajaibnya layar itu terbuka dengan mudah. Hatinya berdetak kencang, seolah tahu apa yang akan ia temukan bukan hal kecil. Pesan pertama yang muncul berasal dari nama yang membuat darahnya berhenti mengalir. Rania. Rania, aku masih mikir tentang malam itu. Kamu beneran serius sama aku, kan? Farel, aku gak pernah seserius ini sebelumnya. Aku cuma butuh waktu buat nyelesain semuanya. Waktu berhenti. Dunia seakan sunyi. Nafas Naila tercekat di tenggorokan. Ia membaca ulang pesan itu berulang-ulang, berharap ada salah tafsir, tapi huruf-huruf itu tetap sama, tetap menampar kesadarannya. Tangannya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Dalam detik itu, semua kenangan mereka, senyum, doa, janji, terasa seperti mimpi buruk yang baru saja dibuka paksa. Air matanya jatuh, tapi tak disertai isak. Tangisnya kering, hanya mata yang berbicara. Ya Allah, ternyata aku bukan kehilangan suami, aku kehilangan teman sekaligus, bisiknya lirih. Malamnya, Farel pulang. Ia menatap wajah istrinya yang pucat, tapi pura-pura tak peduli. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, jawab Naila singkat. Suara itu datar, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat Farel sedikit gelisah. Ia menunduk, menghindari tatapan istrinya, dan itu semakin menguatkan dugaan Naila bahwa ia sedang menyembunyikan dosa. Di meja makan, mereka duduk berdua tapi seperti orang asing. Naila berusaha bicara dengan tenang. Mas, kalau suatu saat aku hilang, kamu bakal nyari aku? Enggak. Farel terdiam. Ngomong apa sih kamu? Enggak. Cuma penasaran aja, jawab Naila sambil tersenyum samar. Senyum itu bukan senyum wanita yang lemah, tapi senyum yang sudah berhenti berharap. Keesokan harinya, Naila memutuskan membereskan kamar kerja Farel. Di laci bawah meja, ia menemukan amplop kecil. Di dalamnya, selembar foto, Farel dan Rania. Di pesta ulang tahun seseorang. Mereka berdua terlihat dekat, terlalu dekat untuk disebut sahabat. Yang membuat Naila gemetar adalah tulisan di belakang foto itu. Untuk masa depan kita, Rania hati merah 2 Farel. Hati Naila hancur seketika. Ia tak sadar kapan air mata mulai jatuh, kapan tubuhnya menggigil, kapan foto itu diremas di tangannya. Tapi di tengah kepedihan itu, ada satu hal yang ia sadari. Ini bukan akhir, ini permulaan. Malamnya, Naila duduk di depan cermin. Tatapan matanya berbeda. Tak ada lagi kepasrahan, hanya ketenangan yang misterius. Ia berbicara pada bayangannya sendiri. Naila, kamu gak boleh jatuh karena orang yang gak tahu cara menjaga. Kamu harus berdiri, karena nanti waktu yang akan bicara. Ia tersenyum pelan, meski air mata masih menetes. Kalau mereka berani menghancurkanmu, buktikan kamu bisa bangun tanpa menghancurkan siapapun. Di meja, foto itu masih terbuka. Tapi kali ini Naila tak lagi melihat 2 pengkhianat di dalamnya. Ia hanya melihat 2 orang yang akan belajar dengan cara paling menyakitkan, kehilangan wanita yang tulus mencintai tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, Naila mulai berubah. Ia berhenti menanyakan kemana Farel pergi, berhenti menyiapkan sarapan dengan hati yang berat, berhenti memerhatikan jam pulangnya. Tapi ia tetap ramah, tetap lembut. Sikapnya yang tenang justru membuat Farel bingung. Ia terbiasa dengan Naila yang menegur, bukan yang diam seperti ini. Naila, kamu gak apa-apa?
Tanya Farel suatu malam. Naila tersenyum lembut. Aku baik. Aku cuma belajar tidak berharap terlalu banyak dari manusia. Farel terdiam. Tak mengerti, tapi entah mengapa hatinya terasa tidak tenang. Di malam yang sama, Naila menulis di buku harian lagi. Hari ini aku menemukan kebenaran paling pahit. Tapi ternyata, kepahitan itu tidak membunuhku. Ia malah membangunkanku dari tidur panjang bernama cinta buta. Dan ketika lampu kamar dimatikan, hanya cahaya bulan yang menyorot wajahnya yang damai. Ia tahu, badai baru saja dimulai, tapi kali ini, ia siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Sudah seminggu sejak malam Naila menemukan foto itu. Sejak hari itu, hidupnya berubah, bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan diam yang menyala. Ia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Memasak, mencuci, tersenyum. Tapi di balik ketenangan itu, ada bara yang perlahan membakar, bukan untuk membalas dengan dendam, melainkan untuk mengembalikan harga dirinya yang sudah diinjak dengan manis. Farel mulai menyadari sesuatu. Istrinya tak lagi menatapnya seperti dulu. Tatapan lembut yang dulu berisi cinta kini terasa tenang, terlalu tenang. Ia tak lagi menanyakan keberadaannya, tak lagi memeriksa ponselnya, tak lagi menunjukkan rasa curiga. Namun justru itu yang membuat Farel resah. Ia seperti berjalan di atas es tipis, tampak aman, tapi bisa pecah kapan saja. Suatu pagi, Naila berdiri di depan cermin mengenakan gamis putih. Ia memandangi wajahnya lama, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dulu aku hidup untuk membahagiakan dia. Sekarang, aku hidup untuk menyembuhkan diriku sendiri. Ia mengambil cincin pernikahannya, melepasnya perlahan, lalu menaruh di atas meja rias. Kalau cinta sudah jadi luka, mungkin diam adalah bentuk pamit yang paling elegan. Hari itu, Naila keluar rumah untuk pertama kalinya tanpa tujuan jelas. Ia hanya ingin berjalan, menenangkan pikirannya. Di jalan, ia berhenti di depan toko bunga. Tanpa sadar, ia membeli setangkai mawar putih, simbol ketulusan, tapi juga perpisahan. Pemilik toko menatapnya sambil tersenyum. Untuk siapa, Bu? Naila menjawab lembut, untuk seseorang yang sudah tidak pantas menerimanya, tapi tetap aku doakan bahagia. Ia melangkah pergi, meninggalkan jejak langkah yang ringan, seolah sebagian beban sudah ia letakkan di sana. Malamnya, Farel pulang lebih cepat. Kok kamu di rumah aja? Tanyanya, mencoba membuka percakapan. Naila menatapnya sejenak. Kenapa, Mas? Takut aku pergi. Farel terdiam. Nada suaranya tak lagi bisa menembus dinding kesabaran Naila. Enggak, cuma kangen aja. Kangen? Naila tersenyum kecil. Orang yang kangen biasanya datang, bukan menghilang. Kalimat itu ringan, tapi menusuk dalam. Farel tak berani menatap matanya. Ia mengambil air minum, tapi tangannya sedikit gemetar. Naila beranjak ke kamar, meninggalkan aroma parfum lembut yang kini terasa seperti peringatan. Jangan pernah menguji diam seorang wanita yang terluka. Beberapa hari kemudian, Naila mulai sibuk dengan sesuatu. Ia membuka kembali laptop lamanya, mulai menulis, menata hidupnya lagi. Ia juga mendaftar kursus online, bidang desain interior, sesuatu yang dulu ia tinggalkan demi menemani Farel. Kini, diamnya bukan lagi bentuk kesedihan, tapi langkah menuju kebangkitan. Ia tak butuh penjelasan dari siapapun. Dunia boleh tahu ia ditinggalkan, tapi dunia juga akan tahu ia mampu bangkit dengan kepala tegak. Di sisi lain, Farel mulai gelisah. Hubungannya dengan Rania tak seindah yang ia bayangkan. Rania mulai menuntut, mudah cemburu, dan sering membandingkan dirinya dengan Naila. Kamu tahu gak, Farel? Kadang aku iri sama Naila. Dia selalu tenang, gak pernah drama. Farel terdiam lama. Dalam hati, ia sadar. Ketenangan yang dulu ia abaikan justru kini yang paling ia rindukan. Namun sayang, waktu tak bisa berputar mundur. Suatu malam, Farel pulang lebih larut dari biasanya. Rumah tampak sepi, tapi ada amplop di meja makan dengan tulisan tangan halus. Untuk Farel. Ia membukanya. Di dalamnya ada surat singkat dan setangkai mawar putih yang sudah mulai layu. Mas, aku tidak akan marah, tidak akan menangis, tidak akan meminta penjelasan. Aku hanya ingin kamu tahu,
Aku sudah memaafkan, tapi aku juga sudah selesai. Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari hidupku, meski akhirnya bukan kamu yang menemaniku sampai akhir. Tangan Farel bergetar. Dadanya sesak. Ia mencari-cari Naila di seluruh rumah, tapi kamar kosong. Di meja rias, cincin pernikahan mereka tergeletak, berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Sementara itu, di halte bus yang sunyi, Naila duduk membawa koper kecil. Udara malam menyapa wajahnya. Ia menatap langit dengan senyum tipis. Ya Allah, kalau ini jalan MU, aku ikhlas. Tapi kalau masih ada rencana lain, aku siap menyambutnya. Bus berhenti. Ia melangkah naik tanpa menoleh ke belakang. Dan di kursi paling belakang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila merasa bebas. Waktu berjalan cepat setelah kepergian Naila. Rumah itu kini sepi, dingin, dan entah mengapa, meskipun Rania kini sering datang, kehangatan yang dulu pernah ada tak pernah kembali. Farel mencoba menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ia telah memilih cinta sejatinya. Ia meyakinkan diri bahwa Naila terlalu lembut, terlalu diam, terlalu membosankan. Sedangkan Rania, penuh warna, spontan, dan berani. Namun tak ada warna yang lebih muram dari kesalahan yang dibungkus rasa senang sementara. 3 bulan kemudian, Farel dan Rania menikah diam-diam. Tanpa restu keluarga, tanpa doa teman, tanpa saksi kebahagiaan yang tulus. Hanya penghulu, mahar sederhana, dan senyum penuh rahasia. Setelah ijab kabul, Rania menatap cincin di jarinya. Kita resmi sekarang, katanya bahagia. Farel mengangguk, tapi senyumnya aneh. Seperti orang yang baru saja menandatangani kontrak dengan masa lalu yang belum selesai. Karena di lubuk hatinya, nama Naila masih terukir samar. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi tawa, tapi cepat sekali berubah jadi pertengkaran kecil. Kenapa kamu masih simpan fotonya di dompet? Seru Rania suatu malam. Farel menjawab, aku lupa buang. Gak usah lebay. Lupa? Atau gak mau? Suasana tegang. Rania membanting piring, lalu menangis. Aku ninggalin semuanya buat kamu, Farel. Kamu harusnya cuma punya aku sekarang. Farel memalingkan wajah, menatap jendela. Di luar, hujan turun. Dan di dalam kepalanya, hanya terngiang suara Naila yang dulu selalu menenangkan setiap kali hujan datang. Jangan marah, Mas. Hujan itu doa dari langit. Ia meremas kepalanya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Sementara itu, jauh di kota lain, Naila mulai membangun hidup barunya. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang penuh cahaya, bekerja sebagai asisten di sebuah butik interior. Suatu hari, ia membantu seorang klien pria bernama Dimas, yang memesan jasa dekorasi rumah untuk anaknya. Dimas sopan, kalem, dan tampak membawa luka yang disembunyikan. Saat berbincang, Naila terkejut ketika Dimas menyebut nama istrinya, Rania. Dulu saya pernah menikah, tapi istri saya memilih pergi dengan orang lain, katanya lirih. Naila terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Nama itu menusuk jantungnya seperti pisau dingin. Namun ia tetap tersenyum. Maaf, saya turut prihatin. Sejak saat itu, 2 hati yang pernah disakiti oleh orang yang sama mulai bertemu, bukan untuk saling mengeluh, tapi untuk saling menguatkan. Sementara di rumah kecilnya, Rania mulai merasakan kegelisahan. Farel yang dulu penuh perhatian kini sering diam, jarang tersenyum, dan mudah marah. Ia mulai sering keluar malam, dengan alasan pekerjaan. Suatu malam, Rania duduk di tepi ranjang, menatap cermin, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa rasanya karma datang terlalu cepat? Ia teringat wajah Naila yang lembut, senyumnya yang tak pernah membalas keburukan dengan kata kasar. Rasa bersalah mulai menelusup, tapi sudah terlambat, jalan yang ia pilih tak bisa diputar balik. Sementara itu, Farel menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kau pernah menghancurkan hati yang tak bersalah. Kini bersiaplah melihat bagaimana Tuhan menata ulang segalanya. Ia membaca pesan itu berkali-kali, wajahnya memucat. Siapa ini? Gumamnya panik. Tapi pesan itu tak pernah dijawab. Hanya tanda centang 2 tanpa balasan. Beberapa minggu kemudian,
Dimas dan Naila kembali bertemu di acara komunitas sosial. Kali ini, pertemuan mereka lebih hangat. Dimas banyak bercerita tentang putrinya, sedangkan Naila mulai bercerita tentang masa lalunya, tanpa menyebut nama. Aneh ya, Pak, kata Naila pelan. Kadang orang yang paling kita percaya justru yang paling melukai. Tapi mungkin, mereka dikirim untuk mengajarkan kita cara mencintai diri sendiri. Dimas menatapnya dalam. Dan mungkin, juga untuk mempertemukan kita di waktu yang tepat. Ada hening yang manis di antara mereka. Dua jiwa yang sama-sama retak, perlahan belajar menyusun diri dari serpihan. Malam itu, Naila menulis lagi di buku harian. Mereka mungkin menikah dengan kebohongan, tapi aku menikah dengan ketenangan. Dan aku tahu, keadilan Tuhan selalu datang di waktu yang paling tepat. Sementara di tempat lain, Farel dan Rania duduk dalam diam di meja makan, saling berpandangan dengan mata kosong. Tak ada cinta, tak ada damai. Hanya rasa hampa yang tak bisa diucapkan. Dan di antara keheningan itu, jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung waktu menuju pembalasan yang tak butuh tangan manusia. Pagi itu, matahari menembus tirai jendela rumah kecil Naila, menyapa dengan hangat. Suara burung di luar berpadu dengan dentingan sendok di cangkir teh. Sederhana, tapi damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila merasakan tenang tanpa pura-pura. Ia duduk di teras, menatap halaman kecil yang baru ia tanami bunga melati. Bunga itu belum mekar, tapi wangi samar mulai terasa. Seperti aku, gumamnya, belum utuh, tapi mulai hidup lagi. Beberapa hari kemudian, Dimas datang ke butik tempat Naila bekerja. Ia membawa kue bolu buatan anaknya, Lia, yang ingin berterima kasih karena Naila pernah membantu mereka memilih dekorasi kamar. Lia yang maksa, katanya tante Naila baik, kata Dimas sambil tertawa kecil. Naila tersenyum, matanya menatap bocah kecil itu dengan lembut. Tante senang banget bisa bantu Lia. Kamarnya udah kamu dekorasi sendiri ya? Lia mengangguk penuh semangat. Iya, aku pilih warna biru muda kayak langit. Kata ayah, langit itu tanda orang sabar kayak tante Naila. Dimas tersipu. Dia suka ngutip kata-kata tanpa izin. Naila tertawa kecil. Berarti kamu ayah yang puitis. Tawa mereka ringan, tapi menyembuhkan. Di antara canda polos Lia, ada sesuatu yang tumbuh tanpa disadari, rasa tenang yang pelan-pelan menghapus jejak luka. Malam itu, Naila pulang dengan hati hangat. Ia membuka buku hariannya. Hari ini aku tertawa tanpa terpaksa. Mungkin luka memang tak harus dihapus, cukup dijadikan bagian dari cerita yang membuatku lebih manusia. Sementara itu, di rumah lain, Rania duduk memandangi suaminya yang sibuk dengan ponsel. Mas, kamu kenapa sekarang susah banget diajak ngomong? Capek, Ra. Banyak kerjaan, jawab Farel singkat. Kerjaan? Atau seseorang yang baru kamu cari? Farel menatap tajam. Jangan mulai lagi. Rania bangkit dari kursinya, menahan air mata. Aku dulu tega ninggalin rumahku, orang tuaku, demi kamu. Sekarang aku bahkan kehilangan diriku sendiri. Farel terdiam. Tak ada lagi kasih di matanya, hanya kejengkelan dan penyesalan. Ia berjalan keluar rumah, membanting pintu. Dan disitulah Rania sadar, cinta yang lahir dari pengkhianatan, tak akan tumbuh menjadi kebahagiaan. Sementara itu, Naila dan Dimas semakin sering bertemu. Bukan karena janji, tapi karena kebetulan yang terus terasa seperti takdir. Mereka sering berbagi cerita tentang masa lalu, tapi tanpa kebencian, hanya kejujuran yang menenangkan. Suatu sore, mereka duduk di taman. Angin berhembus lembut, membawa wangi rumput basah. Dulu saya kira, hidup saya sudah berakhir waktu dia pergi, kata Dimas lirih. Naila menatapnya. Saya juga. Tapi ternyata, kadang kehilangan justru jalan menuju versi terbaik dari diri kita. Dimas tersenyum samar. Kalau begitu, mungkin luka saya, memang dikirim supaya bisa ketemu kamu. Naila terdiam. Wajahnya memerah, tapi matanya jernih. Bukan karena malu, tapi karena hatinya akhirnya siap menerima bahwa cinta tak selalu berakhir di luka pertama. Hari demi hari, hidup Naila semakin stabil. Ia mulai mendapat banyak klien, termasuk proyek besar dari yayasan sosial. Ternyata,
Dimaslah yang diam-diam merekomendasikannya. Saat ia tahu itu, Naila mendatangi Dimas dan berkata, "Kenapa gak bilang?" Dimas menjawab lembut, "Karena aku cuma mau bantu kamu berdiri, bukan bersandar lagi." Kalimat itu membuat dada Naila hangat. Ia menatapnya lama, lalu berkata, "Terima kasih. Sudah datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani aku menyelamatkan diriku sendiri." Dimas menunduk, tersenyum. "Kita berdua sama-sama belajar, mencintai tanpa kepemilikan, dan memaafkan tanpa syarat." Di malam yang sama, Naila berdoa, "Ya Allah, terima kasih. Engkau ganti rasa sakitku dengan ketenangan, dan Engkau kirim seseorang yang mengajarkanku arti sabar tanpa kata." Ia menutup matanya, dan dalam mimpinya, ia melihat Farel dan Rania berdiri di tempat gelap, berjalan ke arah berlawanan, saling menjauh, tanpa arah yang pasti. Sementara dirinya, berjalan ke arah cahaya, tak menoleh ke belakang lagi. Di sisi lain, Rania mulai sakit-sakitan. Farel makin jarang pulang. Di tengah malam, ia menatap cermin dan berbisik, "Andai waktu bisa diulang, aku akan biarkan Naila bahagia. Karena ternyata, mengambil yang bukan milikku, tak pernah memberiku tenang." Air matanya jatuh. Tapi penyesalan, seperti biasa, datang setelah segalanya terlambat. Pagi berikutnya, Dimas datang membawa setangkai melati mekar. "Bunganya sudah mekar, Naila. Sama seperti kamu." Naila tersenyum, menatap bunga itu dengan mata berkaca-kaca. Mungkin melati ini tumbuh dari luka, tapi wangi karena cinta yang bersih. Dan di bawah sinar matahari pagi itu, dua hati yang dulu retak akhirnya menemukan rumah, bukan di istana, tapi di ketenangan yang sederhana. Hari-hari Naila kini berjalan dengan ritme yang lembut. Di setiap langkahnya, ia menemukan kedamaian yang dulu hanya bisa ia minta dalam doa. Tapi di balik ketenangan itu, ada rasa baru yang tumbuh, hangat, tapi juga menakutkan. Perasaan itu bernama harapan. Harapan yang datang perlahan, melalui perhatian kecil Dimas, melalui tawa Lia, dan melalui cara mereka menghargai keheningan bersama. Namun setiap kali senyum itu tumbuh di bibirnya, hati kecilnya berbisik, "Bolehkah aku bahagia lagi?" Suatu sore, Naila dan Dimas mengunjungi rumah panti yang sedang mereka bantu renovasi. Lia berlari-lari di halaman, sementara Naila dan Dimas menata rak buku bersama. "Kamu tahu," kata Dimas sambil menata buku, "aku dulu pikir luka gak akan pernah sembuh. Tapi ternyata, Tuhan punya cara aneh untuk menyembuhkan. Dia kasih orang baru yang ngerti tanpa harus dijelasin." Naila terdiam. Ia menatap Dimas, lalu berkata pelan, "Mungkin karena orang yang luka bisa membaca luka orang lain." Dimas menatap balik. Di mata mereka ada sesuatu yang tak perlu diucapkan. Pengakuan diam-diam bahwa mereka saling memahami, saling melengkapi ruang kosong yang ditinggalkan masa lalu. Malamnya, Naila menerima pesan dari nomor asing. "Kamu masih ingat aku?" Ia tahu betul siapa pengirimnya. Farel. Hatinya bergetar, tapi bukan karena cinta. Lebih karena rasa tak percaya. Setelah semua yang terjadi, Farel masih berani muncul. "Aku cuma mau minta maaf. Aku salah." Naila mengetik lama, lalu akhirnya membalas, "Sudah dimaafkan sejak lama. Tapi jangan ganggu tenangku lagi." Ia menutup ponselnya, menatap langit malam dari jendela. "Dulu aku berdoa biar dia kembali," gumamnya. Tapi ternyata yang terbaik bukan yang kembali, melainkan yang datang membawa kedamaian. Beberapa hari kemudian, Dimas mengajak Naila dan Lia ke taman bunga di luar kota. Mereka berjalan di antara padang melati, bunga yang kini menjadi simbol kehidupannya. "Kalau melati dipetik terlalu cepat, dia layu," kata Naila sambil tersenyum. "Tapi kalau dibiarkan tumbuh dengan sabar, wanginya bisa mengalahkan mawar." Dimas menatapnya. "Kamu itu melati yang disakiti, tapi tetap wangi." Lia tertawa, "Ayah, romantis banget sih." Naila ikut tertawa, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka bisa tertawa seperti itu lagi, bukan karena pura-pura, tapi karena sungguh-sungguh merasa ringan. Namun kebahagiaan, seperti langit cerah, tak pernah abadi tanpa awan. Suatu sore, Rania datang ke butik Naila. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Naila, boleh aku bicara sebentar?"
Naila terkejut, tapi tetap tenang. Mereka duduk di ruang belakang. Rania menunduk, suaranya gemetar. Aku hancur. Naila. Farel ninggalin aku. Dia balik ke perempuan lain. Naila menarik napas dalam. Ada banyak hal yang bisa ia katakan. Bisa menertawakan, bisa menghina, bisa mengingatkan. Tapi ia memilih jalan yang tak disangka siapapun. Rania, katanya lembut, aku dulu sakit karena kamu. Tapi hari ini, aku justru kasihan. Rania menangis. Aku tahu aku jahat, tapi aku benar-benar menyesal. Naila menatapnya dengan mata yang tenang. Kalau kamu benar-benar menyesal, maafkan dirimu sendiri dulu. Karena aku sudah lama memaafkanmu. Air mata Rania menetes di tangan Naila yang menggenggamnya. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua menangis bukan karena kebencian, tapi karena akhirnya mengerti arti kehilangan yang sama. Setelah Rania pergi, Naila berdiri lama di depan kaca butik. Ia menatap pantulan dirinya. Kini bukan lagi wanita yang patah, tapi wanita yang utuh. Terima kasih, ya Allah, bisiknya. Engkau ajarkan aku bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tapi bebas. Sore itu, Dimas datang menjemputnya. Capek? Enggak, jawab Naila. Aku cuma baru sadar, setiap luka yang kubiarkan sembuh, ternyata membuka ruang baru buat cinta yang lebih tulus. Dimas menatapnya lembut. Dan aku berjanji, ruang itu gak akan aku rusak. Langit jingga di atas mereka menjadi saksi dua hati yang mulai berani berharap lagi, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menulis masa depan dengan tangan sendiri. Malam turun perlahan, membawa ketenangan yang menipu. Naila baru saja menutup laptop setelah menyelesaikan desain interior untuk proyek yayasan. Dimas dan Lia sudah pulang lebih dulu. Ia duduk di balkon rumahnya yang kecil, menikmati angin malam dan secangkir teh hangat. Namun malam itu berbeda. Ada suara notifikasi di ponselnya, satu pesan singkat, tanpa nama pengirim. Aku di depan rumahmu. Hatinya mencelos. Ia menoleh keluar jendela. Di seberang jalan, berdiri sosok yang pernah mengisi hidupnya, Farel. Ia berdiri di bawah lampu jalan yang temaram, wajahnya tirus, matanya sayu. Waktu seolah mengikis kesombongan di wajah itu. Naila membuka pintu dengan tenang. Mas, kenapa kamu di sini? Suaranya lembut, tapi penuh jarak. Farel menunduk. Aku cuma mau minta maaf. Aku kehilangan segalanya. Neil. Rania ninggalin aku. Aku cuma pengen ngomong. Sekali aja. Naila menarik napas pelan. Ia ingin marah, tapi amarah itu sudah lama padam. Mas, maaf itu gak harus disampaikan ke orang yang udah pergi. Cukup kamu sampaikan ke diri kamu sendiri. Farel menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku bodoh. Neil, kamu satu-satunya orang yang benar-benar tulus sama aku. Naila menjawab tanpa ragu. Kamu baru sadar, tapi aku sudah selesai. Farel terdiam. Udara di antara mereka terasa berat. Naila menatapnya lama, bukan dengan benci, tapi dengan kasih yang sudah matang, seperti ibu menatap anak yang tak belajar dari kesalahannya. Pergilah, Mas, katanya akhirnya. Aku sudah menemukan caraku sendiri untuk bahagia, tanpa harus menghapus masa lalu, tapi juga tanpa mengulangnya. Farel menunduk. Kalau nanti aku ingin menebus semuanya? Bukan aku yang kamu tebus, potong Naila lembut. Tebuslah dengan menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Naila menceritakan semuanya pada Dimas. Mereka duduk di taman kecil belakang rumah Dimas, ditemani suara jangkrik malam. Dimas mendengarkan tanpa menyela. Ketika Naila selesai bercerita, ia hanya berkata, kadang Tuhan mengizinkan masa lalu datang lagi, bukan untuk menguji cinta, tapi untuk menguji keteguhan. Naila tersenyum. Aku kira aku bakal rapuh lagi, tapi ternyata tidak. Aku malah merasa lega. Karena kamu sudah sembuh, Naila, kata Dimas pelan. Dan orang yang sembuh tidak takut dengan apapun dari masa lalunya. Sementara itu, di tempat berbeda, Farel duduk di kamar kos sederhana. Di tangannya ada foto Naila, satu-satunya yang tersisa. Ia menatapnya lama, lalu berbisik lirih. Dia bahagia sekarang, dan aku pantas menanggung ini. Hatinya berat,
Tapi ia tahu, kehilangan itu bukan hukuman, melainkan hasil dari pilihan yang ia buat sendiri. Beberapa minggu kemudian, Dimas dan Naila diundang menjadi pembicara di acara motivasi pernikahan. Tema acaranya, Bangkit dari Luka, Membangun Cinta yang Sehat. Ketika tiba gilirannya berbicara, Naila menatap audiens dengan senyum tenang. Dulu saya pikir, cinta sejati itu soal siapa yang tidak pernah menyakiti. Tapi ternyata, cinta sejati adalah siapa yang membuat kita tetap ingin jadi orang baik, bahkan setelah disakiti. Ruang itu hening. Beberapa orang menitikkan air mata. Di barisan belakang, tanpa mereka sadari, seorang pria menunduk diam, Farel. Ia datang diam-diam, hanya untuk mendengar suaranya sekali lagi. Ketika Naila turun dari panggung, Farel tersenyum samar. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia benar, gumamnya, kadang kehilangan bukan akhir, tapi cara Tuhan menuntun pulang. Malam itu, setelah acara selesai, Dimas menatap Naila sambil berjalan di taman. Kamu sadar gak? Katanya. Kamu bukan cuma menyembuhkan dirimu, tapi juga orang lain. Naila tersenyum kecil. Mungkin itu memang tugasku. Dulu aku disakiti untuk belajar, sekarang aku belajar untuk menyembuhkan. Dimas mengangguk pelan. Dan aku bersyukur bisa jadi bagian dari perjalanan itu. Langit malam bersih, tanpa awan. Bintang-bintang terlihat jelas, seolah menulis kembali kisah dua hati yang kini belajar mencintai tanpa rasa takut. Namun jauh di tempat lain, Rania duduk di kursi taman rumah sakit, mengenakan selimut tipis. Tubuhnya lemah, tapi matanya menatap bintang yang sama. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika kebahagiaanku hilang karena aku pernah menyakiti, biarlah aku tenang melihat mereka yang dulu kuseret dalam dosa kini engkau bahagiakan. Angin malam menyapu wajahnya, membawa wangi melati yang samar, wangi yang dulu ditanam Naila di halaman rumah lama mereka. Rania menutup mata, tersenyum dengan air mata yang jatuh pelan. Pagi itu, udara di kota kecil tempat Naila tinggal terasa lebih sejuk dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela, memantul di dinding ruang kerja yang kini dipenuhi gambar rancangan interior dan papan inspirasi. Di tengah kesibukan itu, hatinya terasa damai, tenang dalam cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun kedamaian, seperti gelombang laut, kadang datang sebelum badai kecil. Sore itu, Dimas datang dengan membawa senyum yang lebih gugup dari biasanya. Lia berlari ke arah Naila dan memeluknya. Tante, ayah suruh aku pakai baju cantik hari ini. Katanya ada yang penting. Naila tersenyum, mencubit pipi kecil Lia. Wah, jadi penasaran nih. Dimas menatap mereka berdua, dua perempuan yang secara ajaib membuat rumahnya kembali hidup. Setelah Lia berlari bermain ke taman, Dimas menarik napas dalam-dalam. Naila, suaranya pelan, tapi tegas. Aku tahu kamu baru menemukan tenangmu. Aku gak mau merusaknya. Tapi kalau Tuhan izinkan, aku ingin jadi alasan kamu terus tenang. Naila menatapnya. Wajah Dimas jujur, matanya tulus. Ada kehangatan yang membuat dadanya bergetar. Namun bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut yang datang tiba-tiba, rasa takut kehilangan lagi. Dimas, kamu orang baik. Kamu gak tahu seberapa besar aku menghargai kehadiranmu. Katanya lembut. Tapi, aku belum siap untuk langkah sebesar itu. Dimas terdiam. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan kecewa yang perlahan muncul. Kalau alasannya aku bisa tunggu, katanya dengan suara tenang. Naila menggeleng. Masalahnya bukan kamu, tapi hatiku. Aku takut, kalau aku melangkah terlalu cepat, aku bukan mencintai, tapi hanya berterima kasih karena disembuhkan. Kalimat itu membuat Dimas terpaku. Sunyi menyelimuti mereka. Lia yang tertawa di kejauhan terdengar seperti gema masa depan yang belum siap dijemput. Malamnya, Naila berdoa lama sekali. Ya Allah, kalau dia memang tulus, jagalah hatinya. Jangan biarkan kecewa menutup kebaikannya. Dan jika dia bukan untukku, jadikan aku tetap bersyukur pernah mengenalnya. Ia menangis, tapi bukan karena sedih. Tangisnya kali ini seperti hujan pertama setelah kemarau panjang, menenangkan, tapi menegaskan bahwa bumi masih hidup. Keesokan harinya, Dimas mengirim pesan singkat. Terima kasih, Naila. Aku paham. Aku gak akan memaksamu.
Tapi kamu harus tahu, aku tetap di sini, bukan menunggu, tapi menemanimu dari jauh. Naila membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, cinta yang tak menuntut adalah cinta yang paling berani. Tapi di sisi lain, ada keputusan yang mulai tumbuh dalam pikirannya, keputusan yang mungkin tak akan dipahami siapapun. Beberapa minggu kemudian, Naila menerima tawaran kerja besar di luar kota. Sebuah perusahaan interior ternama tertarik padanya setelah melihat proyek sosial yang ia pimpin. Gajinya tinggi, karirnya bisa melesat, tapi artinya ia harus meninggalkan semuanya. Rumah kecilnya, butiknya, bahkan Dimas dan Lia. Ia duduk lama di depan meja, menatap kontrak kerja yang sudah siap ditandatangani. Hatinya seperti perang, antara rasa syukur dan rasa kehilangan, antara masa depan dan kenyamanan yang baru saja ia temukan. Akhirnya, dengan tangan bergetar, ia menulis pesan. Dimas, aku akan pindah ke Surabaya bulan depan. Ini keputusan yang aku buat setelah berdoa lama. Aku harap kamu bisa mengerti. Ini bukan tentang pergi dari kamu, tapi pergi menuju diriku yang baru. Tak lama, balasan datang. Aku ngerti, Naila. Kadang cinta gak harus menahan. Kadang justru harus melepas supaya yang dicintai bisa tumbuh. Kalimat itu membuat air mata Naila mengalir. Ia tahu, keputusannya benar, meski rasanya seperti kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Hari perpisahan tiba. Dimas dan Lia datang ke stasiun mengantarnya. Lia membawa bunga melati kecil. Tante, ini buat kamu. Biar wangi kamu gak hilang. Naila memeluknya erat. Kamu anak kuat ya, sayang. Jaga ayah baik-baik. Dimas menatapnya. Senyumnya lemah tapi hangat. Kalau nanti kamu butuh rumah, kamu tahu di mana harus pulang. Kereta mulai bergerak. Naila berdiri di jendela, melambaikan tangan. Dalam hatinya, ia berkata pelan, "Terima kasih, Dimas. Kamu mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami kapan harus melepas." Dan di antara suara roda kereta yang berderak, hatinya terasa ringan. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan arah setelah lama tersesat. Sementara itu, di rumah Dimas, Lia berlari-lari sambil memeluk boneka hadiah dari Naila. Yah, Tante Naila pergi, tapi katanya nanti kita bisa ketemu lagi ya. Dimas tersenyum. Iya, Nak, kalau Allah mau, orang baik pasti dipertemukan lagi, kapanpun, dimanapun. Ia menatap langit senja, di mana cahaya oranye perlahan memudar. Di sanalah ia berbisik lirih. Selamat melangkah, Naila. Aku di sini, tetap mendoakanmu. 3 tahun telah berlalu sejak Naila pergi meninggalkan kota kecil itu. Waktu telah mengubah banyak hal, termasuk dirinya. Kini ia dikenal sebagai desainer interior yang sukses, dikenal karena proyek-proyeknya yang tidak hanya indah, tapi juga menyembuhkan. Namun di balik keberhasilannya, ada satu ruang dalam hatinya yang tetap hening. Ruang yang dulu diisi oleh seseorang yang datang bukan untuk menghapus luka, tapi menemaninya melalui kesakitan itu. Dimas. Pagi itu, Naila menerima undangan pernikahan dari seorang rekan lama di kotanya dulu. Ia tersenyum membaca nama di surat itu, Rini dan Hendra. Sudah lama juga aku gak pulang, gumamnya pelan. Ia memutuskan datang. Bukan hanya untuk menghadiri pernikahan, tapi untuk melihat kota yang dulu ia tinggalkan bersama serpihan hatinya. Hari itu cerah. Udara kampungnya masih sama. Lembut, dengan aroma tanah yang khas. Ia mengenakan kebaya pastel, sederhana tapi anggun. Saat melangkah masuk ke gedung pernikahan, beberapa orang langsung mengenalinya. Naila? Ya Allah, kamu tambah cantik. Ia tersenyum, menyapa satu persatu dengan tenang. Namun langkahnya terhenti saat matanya tertumbuk pada sosok di ujung ruangan, berdiri gagah dengan jas abu-abu, memegang mikrofon di tangan. Dimas. Ia sedang memberi sambutan. Suaranya dalam, penuh keyakinan. Dan di hari ini, saya merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta dua orang yang saling menguatkan. Dimas menatap ke arah tamu. Pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan Naila. Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Senyum kecil muncul di wajah Dimas. Tidak ada keterkejutan, hanya kehangatan yang tak lekang oleh waktu. Setelah acara selesai, Dimas menghampirinya. Naila,
Katanya lirih, seolah takut suaranya mengusik kenangan yang belum sepenuhnya tidur. Dimas, jawab Naila, matanya menatap tenang. Mereka tertawa kecil, canggung tapi manis. Kamu datang juga akhirnya, kata Dimas. Aku kira kamu gak akan pernah kembali. Aku juga gak rencana balik, jawab Naila sambil menatap langit-langit gedung. Tapi ternyata, Tuhan lebih pandai mengatur pertemuan. Dimas tertawa pelan. Aku gak tahu kamu masih ingat aku. Naila tersenyum. Mana bisa lupa pada seseorang yang ngajarin aku arti tenang. Hening sejenak. Suara musik lembut di latar terasa seperti napas dari masa lalu. Tiba-tiba, pembawa acara memanggil nama Dimas ke panggung. Tamu kehormatan kita hari ini, Bapak Dimas Prasetyo, juga ingin menyampaikan satu kabar bahagia. Naila menatap bingung. Dimas berjalan ke depan dengan langkah mantap, lalu mengambil mikrofon. Sebenarnya, aku belum rencana bilang sekarang, tapi mungkin ini waktu yang tepat. Suasana ruangan mulai hening. Dimas menatap Naila dari atas panggung, lalu berkata, beberapa tahun lalu, aku pernah mencintai seseorang, tapi aku lepaskan karena aku tahu dia masih mencari dirinya sendiri. Hari ini, aku cuma ingin bilang aku masih di sini, dan aku masih berdoa untuk satu hal, agar Tuhan mempertemukan kami lagi, kali ini bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk hidup bersama. Semua mata beralih ke arah Naila. Beberapa tamu berbisik pelan, tapi Naila hanya terpaku, antara kaget, haru, dan takut. Dimas turun dari panggung, berjalan mendekat. Di tangannya, selembar surat kecil. Aku gak tahu kamu siap atau belum, katanya pelan. Tapi aku siap. Kalau belum sekarang, aku tetap akan menunggu dengan cara yang tenang. Naila menerima surat itu, tangannya gemetar. Ia membaca tulisan di dalamnya. Naila, aku tidak ingin mengambil keputusan tanpa kamu. Tapi jika suatu hari nanti kamu siap, datanglah ke masjid kecil tempat dulu kita pertama kali ketemu. Aku akan menunggumu di sana, tak peduli berapa lama. Malamnya, Naila duduk di kamar penginapan, memandangi surat itu. Air matanya jatuh perlahan. 3 tahun lalu, ia pergi untuk menemukan dirinya sendiri. Kini, seseorang menunggunya bukan karena masa lalu, tapi karena siapa dirinya yang sekarang. Ia tersenyum di antara air mata. Mungkin kali ini, bukan aku yang dikejar takdir, tapi aku yang harus mengejar takdirku sendiri. Keesokan paginya, saat matahari baru terbit, langkah kakinya membawa dirinya ke tempat yang disebut dalam surat, masjid kecil di tepi sungai. Dan di sana, seperti yang dijanjikan, Dimas berdiri mengenakan baju koko putih, memegang tasbih, dan menatapnya dengan senyum yang tenang. Assalamualaikum, katanya. Naila menjawab dengan suara bergetar, Waalaikumsalam. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan. Hanya 2 pasang mata yang saling tahu, waktu sudah selesai berputar. 2 bulan kemudian, berita kecil muncul di koran lokal. Pernikahan sederhana antara desainer ternama Naila Zahra dan pengusaha sosial Dimas Prasetyo digelar di masjid kecil tepi sungai. Hanya dihadiri keluarga dan anak yatim binaan yayasan mereka. Rania membaca berita itu dari bangsal rumah sakit. Ia tersenyum dengan air mata yang jatuh pelan. Dia pantas bahagia, bisiknya. Akhirnya. Dan di rumah sederhana mereka, Naila berdiri di depan Dimas, memakai cincin baru di jarinya. Dulu aku menikah karena cinta, katanya. Dimas tersenyum. Sekarang aku menikah karena tenang. Langit sore itu cerah, seperti hidup yang akhirnya menemukan tempat pulang. Hujan turun pelan pagi itu. Langit kelabu seakan tahu, hari ini bukan hari biasa. Di rumah kecil milik Naila dan Dimas, aroma teh jahe menghangatkan udara. Naila baru selesai membereskan peralatan dapur saat ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat. Assalamualaikum, ini Ibu Naila Zahra? Suara di seberang lirih, perempuan. Waalaikumsalam, iya betul. Dengan siapa ini? Saya perawat di Rumah Sakit Harapan. Ada pasien atas nama Rania yang ingin sekali bertemu dengan ibu. Katanya, hanya ibu yang dia tunggu. Naila terdiam. Dunia seolah berhenti berdetak sejenak. Nama itu masih membawa gema yang tak pernah benar-benar hilang. Baik, katanya akhirnya.
Saya akan datang siang ini. Ruang rawat itu sederhana, dindingnya putih pucat. Di ranjang, Rania terbaring lemah. Wajahnya tirus, tapi mata itu masih sama. Mata yang dulu pernah menatapnya dengan kebohongan. Namun kali ini, tatapan itu kosong dan jujur. Begitu Naila masuk, Rania mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. Naila, akhirnya kamu datang juga. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Naila mendekat, duduk di kursi samping tempat tidur. Kenapa kamu pengen ketemu aku? Rania? Rania menatap langit-langit, air matanya menetes. Karena aku gak tenang. Setiap malam aku mimpi kamu. Kamu berdiri diam, gak marah, gak bicara, cuma menatap aku. Dan setiap bangun, aku tahu aku belum minta maaf dengan benar. Naila menggenggam tangannya pelan. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Rania menggeleng. Tapi aku belum memaafkan diriku sendiri. Aku kira aku menang waktu dapat Farel. Ternyata aku justru kehilangan segalanya. Dia pergi, dan aku hancur. Tangisnya pecah, lemah tapi dalam. Naila mengusap air matanya pelan. Kadang Tuhan mengizinkan kita kehilangan, biar kita belajar apa arti cukup. Rania tersenyum samar. Kamu selalu bisa berkata seindah itu. Ya, dulu aku pikir kelembutanmu itu kelemahan. Tapi ternyata justru kekuatan. Hening lama. Suara hujan di luar jendela seperti nyanyian penutup bagi bab kelam mereka. Setelah beberapa saat, Rania berkata pelan. Naila, kalau nanti aku gak sempat sembuh, tolong jaga Farel. Bukan untuk kembali, tapi biar dia gak terus menyalahkan dirinya sendiri. Naila menatapnya. Kalau aku bisa, aku doakan dia menemukan jalannya sendiri. Tapi aku juga tahu, setiap jiwa punya perjalanan yang harus dia tempuh sendirian. Rania menatapnya dalam, lalu tersenyum. Kamu masih sama seperti dulu. Bedanya, sekarang aku bisa mencintai kamu tanpa iri. Air mata jatuh di pipi mereka berdua, bukan lagi air mata dendam, tapi air mata pengampunan yang menenangkan. Seminggu kemudian, kabar duka datang. Rania meninggal dengan tenang di malam Jumat, setelah sempat membaca doa bersama perawat. Di tangannya ditemukan secari kertas bertuliskan, "Maafkan aku, Naila. Aku sudah tenang. Semoga kita bertemu lagi, di tempat di mana hati tak saling melukai." Naila membacanya di ruang tamu dengan air mata yang tak ia tahan. Dimas menggenggam bahunya. Dia pergi dengan damai. Neil, kamu sudah mengikhlaskan semuanya. Naila mengangguk. Aku gak tahu kenapa aku sedih. Padahal aku udah maafin. Mungkin, karena akhirnya aku benar-benar melepaskan. Beberapa hari kemudian, mereka ziarah ke makam Rania. Di atas batu nisan sederhana itu, Naila menaruh bunga melati, bunga yang dulu jadi simbol hidupnya. Semoga Allah ampuni kamu, Rania. Dan semoga kita berdua sama-sama diterima dengan baik, meski dulu pernah saling menyakiti. Angin berembus lembut, membawa wangi bunga itu menyebar ke udara. Seolah semesta ikut mengucapkan, sudah cukup, saatnya damai. Sore itu, saat mereka pulang, Dimas menggenggam tangan Naila. Kamu sadar gak? Dulu kamu bilang ingin kehilangan dengan tenang. Tapi sekarang, kamu malah menemukan dengan tenang. Naila tersenyum. Mungkin karena kehilangan gak pernah benar-benar menyakitkan. Kalau kita tahu cara mengubahnya jadi doa. Langit sore berwarna jingga, dan di bawah sinar lembut itu, langkah mereka terasa ringan. Tak ada lagi masa lalu yang membebani. Yang tersisa hanya cinta yang tumbuh dari kesabaran, dan maaf yang menjadikan mereka manusia seutuhnya. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela dapur rumah Naila dan Dimas. Asap tipis dari teko teh menguap perlahan, berpadu dengan aroma roti yang baru keluar dari oven. Suasana rumah itu seperti hati penghuninya, tenang, hangat, dan penuh rasa syukur. Dimas duduk di meja makan, membaca koran, sementara Naila menatap piring dengan senyum lembut. Lia berlarian di halaman, rambutnya menari tertiup angin. Lia, hati-hati, sayang, kata Naila. Iya, Mama, jawab Lia riang. Suara itu membuat Naila terdiam sejenak. Mama, kata yang dulu terasa mustahil kini keluar begitu alami. Ia menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca,
Bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang akhirnya terasa nyata. Siang menjelang. Setelah Dimas berangkat bekerja, Naila duduk di teras, menatap taman kecilnya yang kini dipenuhi melati mekar. Setiap bunga seperti membawa kenangan, tentang air mata, kesabaran, dan maaf. Ia teringat semua perjalanan itu. Malam-malam hancur, doa-doa yang diucap dengan suara gemetar, pertemuan dengan Dimas, perpisahan yang menumbuhkan, hingga akhirnya hari ini. Ya Allah, bisiknya, kalau dulu aku menyesali kenapa kau beri aku luka, sekarang aku bersyukur karena luka itu yang membawaku pulang. Sore itu, Naila mengunjungi makam Rania. Ia membawa bunga melati segar. Di sana, ia juga melihat seseorang berdiri diam, Farel. Rambutnya sedikit beruban, tubuhnya lebih kurus, tapi wajahnya tampak damai. Mereka berdua berdiri dalam diam. Tak ada sapaan, tak ada dendam. Hanya dua manusia yang pernah saling mencintai dan saling kehilangan. Farel menunduk, berbisik lirih. Terima kasih, Neil. Karena kamu gak pernah membalas keburukanku dengan kebencian. Naila menatap Nisan di hadapan mereka. Aku cuma belajar bahwa membalas dengan amarah membuat luka bertambah dalam. Tapi kalau kita diam, diam itu bisa jadi paling keras. Farel tersenyum lemah. Kamu bahagia sekarang, kan? Naila mengangguk pelan. Iya. Tapi kebahagiaan ini bukan hadiah, Mas. Ini hasil dari menerima semua yang dulu aku tolak. Farel menatapnya sekali lagi. Semoga Tuhan jagain kamu. Amin, jawab Naila pelan. Dan semoga Tuhan juga memaafkan kamu. Farel menunduk, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Naila menatap langkah itu sampai hilang di balik pepohonan, dan di dalam hatinya, ia tahu semuanya benar-benar selesai. Malam itu, ia menulis di buku hariannya untuk terakhir kali. Aku pernah diam karena takut, lalu diam karena luka. Tapi kini aku diam karena sudah mengerti. Tak semua yang hancur harus diperbaiki. Tak semua yang pergi harus kembali. Kadang, cukup disyukuri bahwa semuanya pernah ada, dan pernah membuatku belajar. Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, dan tersenyum. Di luar, suara hujan turun pelan, seperti doa dari langit yang menyanyikan penutup kisah panjangnya. Keesokan harinya, Naila, Dimas, dan Lia berjalan di tepi sungai dekat masjid tempat mereka dulu menikah. Lia memetik setangkai melati liar, lalu memberikannya pada Naila. Ini buat Mama. Katanya melati itu bunga orang kuat. Naila menunduk, mencium bunga kecil itu, lalu memeluk anaknya. Iya, sayang, karena melati tumbuh dari tanah biasa, tapi wangi karena ketulusan. Dimas menggenggam tangan Naila. Kamu tahu, setiap kali aku lihat kamu, aku yakin, diam kamu dulu yang bikin aku jatuh cinta. Naila tersenyum. Diamku bukan lemah, tapi doa yang sedang bekerja. Mereka bertiga berjalan menyusuri tepian sungai. Matahari sore menyorot air yang berkilau, dan angin membawa wangi melati ke seluruh udara. Dan di sanalah cerita itu berakhir, bukan dengan perpisahan, bukan dengan penyesalan, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Aku tidak membalas dengan kebencian. Aku hanya memilih keadilan yang tak perlu kata-kata. Naila Zahra. Sebuah perjalanan yang dimulai dari pengkhianatan, melewati luka, lalu berakhir dengan ketenangan. Naila tidak pernah membalas dengan dendam, tapi Tuhan membalasnya dengan kebahagiaan yang tak terduga.